Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi controller proporsional dan integral, controller PI, pada mata kuliah sistem pengaturan. Ya, pengantar berarti kontrol proporsional ditambah dengan integral itu merupakan kontrol yang aksi kontrolernya mempunyai sifat proporsional dan integral terhadap sinyal error. Berarti kalau dalam controller proporsional itu hanya errornya proporsional saja, ini ditambah dengan kontrol integral, di mana nanti terdapat integrator yang akan memperbaiki sinyal dari error atau sinyal kesalahan. Pada kesempatan ini akan membahas mengenai prosedur perancangan kontrol proporsional ditambah dengan integral untuk diterapkan pada plan orde pertama dengan menentukan nilai pengaturan proporsional KP dan waktu integral TOI yang tepat. Nanti diharapkan respon plan orde pertama itu sesuai dengan spesifikasi performansi dalam domain waktu yang diinginkan. Komponen sistemnya, jadi dalam orde pertama itu memenuhi persamaan orde pertama, yaitu K per TO S plus 1 dengan US itu adalah input dan CS adalah output, K adalah gain over L dan TO adalah konstanta waktu. Kontrol PI itu sendiri secara blok itu nanti berarti karena terdapat dua parameter yaitu KP, maka nanti bloknya adalah KP dikalikan 1 ditambah 1 per TO S. Itu nanti kalau misalkan di mana nilai KP-nya adalah pengaturan proporsional dan TOI adalah waktu integral. Sistem hasil rancangan yang diinginkan itu nanti memenuhi diagram blok berikut. Berarti ada persamaan orde pertama ya, yang K per TO S plus 1, kemudian di depannya ada sebuah sinyal error. Sinyal error tersebut nanti akan diolah oleh controller proporsional ditambah dengan integral yang memenuhi persamaan yang sebelum saya sampaikan. Sehingga kalau misalkan disederhanakan dalam blok ini menjadi sebuah fungsi alih atau transfer function, nanti menjadi KP dikalikan TO IS plus 1 per TO IS dikalikan dengan K per TO S plus 1 per 1 ditambah KP dikalikan TO IS plus 1 per TO IS dikalikan K per TO IS plus 1. Sistem hasil rancangan, jika misalkan untuk nilai TOI sama dengan TO, maka nanti fungsi alihnya menjadi KP dikalikan K TOIS per TOIS per 1 ditambah KP dikalikan K per TOIS. Sehingga kalau misalkan disederhanakan dicoret nilai masing-masing yang sama antara penyebut dan pembilang, maka diperoleh nanti adalah 1 per TOIS per K dikalikan KP plus 1. Nah, persamaan ini itu merupakan persamaan bentuk orde pertama. Sehingga hasil rancangan untuk controller PI itu adalah nanti berupa sistem orde pertama, yaitu CS per RS sama dengan K bintang per TO S plus 1, di mana K bintang, TO bintang itu adalah ini TOI per K dikalikan KP, dan nilai K bintang itu sendiri adalah 1 sebagaimana persamaan yang di atas. Berarti persamaan yang fungsi alih ini disederhanakan nanti menjadi persamaan yang K bintang per TO bintang S plus 1. Sistem hasil rancangan jika diberikan masukan unit step
ya RT sama dengan 1 dikalikan UT, atau dalam domain Laplace menjadi RS sama dengan 1/S, maka error steady state yang terjadi adalah RSS dikurangi CSS, input dikurangi output, di mana RSS itu adalah limit dari S mendekati 0 SRS, berarti nanti limit dari S mendekati 0 S dikalikan 1/S hasilnya 1. Kemudian untuk nilai outputnya CSS ya sama dengan limit dari S mendekati 0 S 1/S dikalikan to bintang S plus 1, nanti hasilnya 1. Sehingga kalau misalkan dibalikan dalam persamaan awal ini, nanti akan menjadi R statistiknya adalah 1 dikurangi 1, sehingga hasilnya adalah 0. Sistem hasil rancangan. Nah, kalau tadi itu adalah to I sama dengan to, kalau ini misalkan diberikan to I tidak sama dengan to, maka hasil rancangannya adalah memenuhi transfer function atau fungsi alih berikut, yaitu to IS plus 1 per to I dikalikan to per K dikalikan KP S kuadrat ya, plus to I dikalikan 1 plus K dikalikan KP per K dikalikan KP S plus 1 ya. Persamaan ini adalah dari persamaan transfer function keseluruhan dari controller PI ditambah dengan plan order pertama. Nah, jika misalkan diperhatikan di sini dalam persamaan ini ada S kuadrat, ada S, sehingga kalau misalkan yang diinginkan sistem hasil rancangannya to I tidak sama dengan to, hasilnya adalah berupa order 2 ya. Kalau misalkan disederhanakan di atas, nanti menjadi to IS plus 1 per 1 omega n bintang kuadrat S kuadrat ya, ditambah 2 zeta bintang per omega n kuadrat S plus 1, di mana nilai omega n adalah ya omega n bintang di sini berarti adalah persamaan yang ini, yaitu K dikalikan KP per to I dikalikan to, dan nilai zeta adalah persamaan yang sebelumnya di sini. Nah, ini adalah memenuhi persamaan dari sistem order pertama, berarti ini adalah bentuk sistem order kedua. Maksud saya sistem order kedua disederhanakan nanti menjadi ada sebuah nilai baru yang didefinisikan sebagai bintang, itu maksudnya adalah nilai terbaru, di mana masing-masing nanti sebagaimana di dalam persamaan ini untuk omega n bintang dan untuk zeta bintang adalah seperti ini ya. Nah, ini coba menghitung nilai R steady state-nya dengan cara yang sama sebagaimana tadi yang awal gitu ya. Menggunakan fungsi limit, maka nanti hasilnya pun juga untuk R steady state-nya adalah 1 ya. Ini adalah untuk inputnya RSS dan ini adalah untuk nilai output ya, sehingga nanti hasil R steady state pun sama antara yang to sama dengan to I dan to tidak sama dengan to I ya. Prosedur perancangan controller kalau misalkan sederhanakan tadi yang saya sampaikan, pertama ini adalah menentukan fungsi alih orde pertama, berarti untuk controller PI itu dalam perancangan itu ditujukan untuk orde pertama. Kemudian yang kedua menentukan spesifikasi performansi yang diinginkan ya, nanti berapa persen settling time-nya, kemudian apa bisa 3%, bisa 5% dan sebagainya. Kemudian nanti adalah ini untuk spesifikasi performansi tergantung dari orde yang diinginkan. Apa mungkin nanti respon orde pertama atau respon orde kedua. Kalau misalkan orde pertama ya, berarti nanti di sini nanti di setting nilai to I sama dengan to ya. Nilai to I sama dengan to, dengan nilai to bintang tadi dari hasil perhitungan yang sebelumnya sama dengan to I per K dikalikan KP. Dari sini diperoleh nilai KP-nya adalah to I per K dikalikan to bintang. Jikalau misalkan respon performansinya diinginkan orde kedua, ya ada omega n, ada zeta, maka nanti KP-nya sama dengan 1/K dikalikan 2 zeta bintang dikalikan omega n bintang to minus 1. Dan nilai to I-nya adalah KP dikalikan K per omega n bintang kuadrat dibalikan. Ya, sebagai contoh, misalkan terdapat plan motor DC, penguat medan konstan, dan tajuk generator dengan nilai parameter-parameter adalah sebagai berikut. Berarti dalam motor DC itu kan
ada parameter-parameternya, yaitu adalah inersianya, kemudian ada konstanta torsi motor, ada KGGL, selanjutnya ada induktansi jangkar sama resistansi jangkar, dan juga terdapat viskos peredam, viskosnya itu berapa. Menyelesaikannya, maaf ya. Fungsi alih dari tacuk generator ini diketahui adalah HS sama dengan 1 volt per RPM. Nah, pertanyaannya, rencanakanlah kontrol PI untuk pengaturan kecepatan motor DC sedemikian hingga keluaran sistem hasil rancangan mempunyai 1. Waktu tunak TS, settling time-nya adalah plus minus 5%, sekitar 3/40 detik. Kemudian error steady state-nya adalah 0 atau zero offset, dan tidak memiliki overshoot ya. Kalau tidak memiliki overshoot berarti maksudnya adalah dia diharapkan memenuhi kriteria dari orde pertama. Oke, penyelesaiannya ya, pertama adalah kita memasukkan parameter motor DC tersebut terhadap parameter transfer function dari sebuah motor DC. Ya, ini adalah bentuk transfer function dari motor DC, ada konstanta torsi motor, ada LA, induktansi jangkar, hambatan jangkar, termasuk adalah KTM dan KGGL. Nah, ini persamaannya sudah saya pernah jelaskan dalam slide sebelumnya, nanti bisa dilihat dalam video sebelumnya dalam memodelkan motor DC. Kemudian parameter-parameter tersebut diinstitusikan. Ya, ini dimasukkan parameternya ya, KTM, LA, RA ya, sehingga jadi persamaan seperti ini. Ya. Nah, ini misalkan kalau nilai LA-nya karena terlalu kecil, induktansi jangkarnya 10⁻³ itu bisa diabaikan ya untuk mempermudah dalam pengerjaan, sehingga nanti persamaannya menjadi lebih sederhana, yaitu 5/S+20, di mana persamaan ini merupakan sebenarnya adalah persamaan dari orde pertama. Nah, ini kalau misalkan disederhanakan ya berarti 20-nya itu nanti dibagi masing-masing, 5-nya dibagi 20, 20-nya dibagi 20, maka nanti menjadi persamaan 0,25/0,05S plus 1. Ini persamaan dasar dari orde pertama. Sehingga di sini diperoleh nilai toknya adalah 0,05 dan K-nya adalah 0,25. Penyelesaiannya ya, pertama, spesifikasi rancangan yang diinginkan settling time-nya adalah untuk plus minus 5% itu sekitar 3/40 detik, dan error steady state-nya adalah 0 atau zero offset dan tidak memiliki overshoot. Nah, sehingga karena yang diminta adalah tidak memiliki overshoot, sehingga ini maksudnya adalah bentuk orde pertama. Kalau bentuk orde pertama dalam kontrol PI itu TOI sama dengan TO. Berarti nanti nilai TOI sama dengan TO, yaitu 0,05. 0,05 diperoleh dari yang sebelumnya. Nah, untuk settling time plus minus 5% itu kan 3 TO bintang, di mana nilainya adalah 3/40. Ini 3 TO sudah pernah saya sampaikan pada spesifikasi respon transient orde pertama. Untuk settling time-nya itu kan ada yang 3, 5 sama setengah ya. Nah, untuk yang 5% itu kan 3 TO. Nah, sehingga di sini nanti 3 TO bintang sama dengan 3/40, karena yang diinginkan adalah 3/40 detik. Sehingga dari sini diperoleh nilai TO bintangnya adalah nanti 3-nya dicoret, TO bintang menjadi 1/40, yaitu 0,025 detik. Ya, untuk penguatan proporsional KP-nya, KP tadi diperoleh dengan pendekatan TOI sama dengan TO. KP nanti sama dengan TOI per TO bintang dikalikan K, dengan TOI-nya adalah 0,5 kita peroleh sebelumnya ya, ini 0,05. TO bintangnya adalah 0,025 dan K-nya adalah 0,25 yang tadi kita peroleh di dalam persamaan dasarnya dari orde pertama, sehingga diperoleh nilai KP-nya adalah 8. Nah, ini bentuk untuk diagram bloknya kontrol PI ya. Ini adalah KP-nya, dan yang di bawah adalah TOI S, dan ini adalah bentuk persamaan motor DC-nya dengan feedback tadi dari tacuk generator adalah 1 ya. Ini nanti untuk membuktikannya apakah memang perhitungannya itu benar, artinya error steady state-nya itu 0, nanti bisa digunakan simulasi menggunakan Simulink MATLAB ya, yang bisa dilihat pada
link di deskripsi atau bisa klik di dalam video yang tersaji di sini. Nanti ada simulasinya. Baik, contoh yang kedua itu sama dalam plan untuk motor DC, ya, tetapi kondisinya adalah berbeda dengan yang sebelumnya. Ini adalah plan motor DC-nya. Yang membedakan adalah pada motor DC ini tidak diketahui nilai parameternya, tetapi motor DC kemudian diberi sinyal masukan step, berarti tegangan sebesar 12 volt, jadi sebesar 12 volt. Kemudian sistem memberikan respon keluaran dari tacuk generator yang dibaca oleh tacuk generator itu menyerupai order pertama sebagaimana dalam grafik berikut ya, dengan nilai torque-nya adalah 1/4 second atau 0,25 second. Berarti kalau torque definisinya kan respon pada saat mencapai 63,2% dari respon steady state ya. Responnya ini yang diminta adalah, ini mohon maaf harusnya gambarnya 12 ya. Yang diminta ini adalah 12 ya. 12 tetap, dan pada saat 63,2% dari 12 ini ditemukan nilai torque-nya adalah 0,25 second. Ya. Pertanyaannya, rencanakanlah kontroler proporsional ditambah integral untuk sistem di atas sedemikian rupa sehingga pertama, keluaran sistem hasil mempunyai settling time plus minus 5% sekitar 3 second, zero offset dan tidak memiliki overshoot. Ya. Sehingga maksudnya di dalam pertanyaan A ini adalah nanti pendekatannya respon yang diharapkan adalah order pertama. Ya, order pertama. Berarti nanti yang dipilih adalah TO I sama dengan TO. Ya. Pertanyaan yang kedua, ini adalah keluaran sistem hasil mempunyai maksimum overshoot sekitar 5% dan settling time-nya adalah plus minus 5% sekitar 0,1 detik serta zero offset. Nah, maksudnya di sini dalam pertanyaan B itu respon yang diinginkan dari perancangan kontrol PI ini adalah respon order 2, di mana untuk maksimal overshoot-nya itu adalah 5%. Ya. Baik, untuk penyelesaiannya maka kita perlu membuat persamaannya. Ya, persamaannya adalah omega S per VI, berarti kecepatan outputnya dibanding dengan inputnya. Nanti hasilnya adalah 100 pi per 36. 100 pi per 36 per 0,25 S plus 1. Nah, 0,25 S per 1 itu diperoleh dari grafik tadi, yaitu nilai torque-nya adalah 0,25 per second. Kemudian, untuk menyelesaikan pertanyaan A, maka kita pilih torque I sama dengan torque, yaitu 1/4 second atau 0,25. Dipilih tadi yang diinginkan adalah settling time-nya TS bintang adalah plus minus 5%. Sama dengan berarti 3 torque bintang sama dengan diinginkan 3 detik. Sehingga nanti dari sini diperoleh nilai torque bintangnya adalah 1 detik. Nilai Kp-nya tinggal disubstitusikan. Kp sama dengan torque I per torque bintang kalikan K. Di mana torque I-nya sama dengan torque yaitu 0,25. Torque bintangnya tadi kita peroleh 1 dan K-nya adalah 100 pi per 36. Diperoleh Kp-nya adalah 9 per 100 pi. Ya, diagram bloknya nanti seperti ini. Ini adalah diagram blok untuk controller PI. Kemudian di sini adalah untuk motor DC-nya dan ini adalah untuk feedback di tacuk generator. Nah, untuk membuktikan apakah memang nanti dalam perancangan ini error steady state-nya itu bisa 0, responnya seperti apa nanti bisa dilihat dalam simulasi di dalam deskripsi ataupun bisa dilihat melalui klik video yang tertera di layar ini. Untuk pertanyaan kedua adalah controller PI ya, dengan performance yang diinginkan adalah order 2, berarti dipilih nanti TO I tidak sama dengan TO, sehingga tadi diinginkan maksimal overshoot-nya MP bintangnya adalah 5%. 5% berarti 0,05 sama dengan eksponensial minus zeta bintang dibagi akar 1 min
seta bintang akar pangkat pi. Ya, ini persamaan ini ya sudah saya sampaikan di dalam penjelasan mengenai performansi respon orde kedua dalam respon karakteristik transient. Ya, sudah ada rumusnya berkaitan dengan ini. Dari sini diperoleh nanti nilainya menjadi ln 0,05 ya pi dikalikan seta bintang seper akar 1 min seta bintang kuadrat, maka seta diperoleh adalah 0,7. Tadi diinginkan untuk settling time-nya adalah plus minus 5%, berarti adalah 3 to. Di sini nilainya dicari, nanti diperoleh tinggal kalian substitusikan saja ya. Berarti hasilnya adalah 0,1 detik. Tinggal setanya di apa namanya? Tadi diperoleh adalah 0,7. Kemudian sebenarnya ini adalah untuk mencari nilai omega n ya. Nah, di sini nanti diperoleh nilai omega n bintangnya sama dengan 3/0,1 dikalikan 0,7 sama dengan 4/43. Ini untuk omega n bintang. Sehingga karena sudah diperoleh parameter seta bintang dan omega n bintang, Kp menjadi seperka ya, ini maaf pernya nggak ada, seperka dikalikan 2 seta bintang omega n bintang dikalikan pi dikurangi 1 ya, nanti diperoleh tinggal dimasukin saja. Nah, persamaannya nanti Kp nya adalah 1,61 ya. Selanjutnya untuk nilai to i adalah K dikalikan Kp per to dikalikan omega n kuadrat, tinggal disubstitusikan di sana, nanti diperoleh nilai to i-nya adalah 0,03. Dan kalau misalkan di dalam simulasi nanti seperti ini ya, di dalam diagram blok, mohon maaf, diagram bloknya nanti seperti ini. Untuk lebih jelasnya apakah memang nanti perhitungan ini benar atau tidak, nanti bisa dilihat di dalam deskripsi video ini. Nah, nanti berisi simulasi berkaitan dengan perancangan kontrol PI ini, ataupun mungkin bisa di dalam klik dalam video yang tercantum di sini. Ya, sekian dari saya materi mengenai perancangan kontrol PI. Kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.